Pernahkah kamu merasa gaji bulananmu hanya numpang lewat? Baru gajian, tahu-tahu sudah habis lagi. Kamu cek riwayat transaksi, isinya penuh dengan cicilan ini itu, tagihan paylater, atau mungkin pinjaman online kecil-kecilan. Awalnya terasa ringan, tapi kok lama-lama jadi seperti lilitan yang semakin kencang. Ya, jika kamu merasakan hal ini, kamu tidak sendirian. Inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Bahaya tersembunyi dari utang-utang kecil yang tanpa sadar bisa menghancurkan hidup kita. Banyak orang berpikir, utang yang berbahaya itu yang nilainya besar, seperti kredit rumah atau mobil. Padahal, utang kecil yang sering kita remehkan justru bisa jadi lebih mematikan. Kenapa? Karena sifatnya yang menggoda dan terlihat sepele. Beli kopi pakai paylater, cicil gadget terbaru, pinjam 100.000 dari aplikasi pinjol untuk nonton bioskop. Semuanya terasa mudah dan cepat. Kita merasa, cuma segini, bulan depan juga lunas. Masalahnya, cuma segini ini seringkali tidak hanya satu utang kecil akan memanggil teman-temannya yang lain. Coba kita bayangkan, bulan ini kamu mencicil sepatu baru, Rp300.000. Terasa ringan. Bulan depan, ada promo headset gaming, kamu cicil lagi Rp250.000 per bulan. Masih oke? Lalu, teman-teman ajak liburan singkat, kamu pinjam Rp1.000.000 dari pinjol dengan tenor 3 bulan. Tiba-tiba, total cicilanmu sudah hampir Rp1.000.000 per bulan. Ini belum termasuk bunga dan biaya admin yang seringkali tidak transparan. Gaji yang seharusnya bisa untuk menabung, investasi, atau dana darurat, akhirnya habis hanya untuk membayar gaya hidup konsumtif dari masa lalu. Inilah yang disebut efek bola salju. Dari kerikil kecil, utangmu menggelinding dan terus membesar hingga menjadi longsoran finansial yang sulit dihentikan. Salah satu jebakan paling umum adalah paylater. Fitur ini memang praktis, tapi juga sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Paylater menciptakan ilusi bahwa kita punya uang ekstra, padahal itu adalah utang. Otak kita terprogram untuk menghindari rasa sakit. Membayar tunai terasa sakit karena kita melihat uang kita berkurang secara langsung. Tapi dengan paylater, rasa sakit itu ditunda. Kita mendapatkan barangnya sekarang, tapi bayarnya nanti. Masalahnya, saat tagihan datang di akhir bulan, seringkali jumlahnya jauh lebih besar dari yang kita perkirakan karena sudah terakumulasi dari banyak transaksi kecil. Akibatnya, stres, panik, dan terpaksa gali lubang tutup lubang untuk membayarnya. Sekarang mari kita bicara tentang pinjaman online atau pinjol. Kemudahan aksesnya membuat banyak orang tergiur. Hanya butuh KTP dan beberapa klik, uang langsung cair. Tapi di balik kemudahan itu, ada bunga yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan persen per tahun untuk pinjol ilegal. Terlambat bayar sehari saja, denda bisa membengkak dan teror dari debt collector mulai berdatangan. Mereka tidak hanya menghubungimu, tapi juga semua kontak di ponselmu, menyebarkan aib, dan melakukan intimidasi. Yang awalnya hanya butuh uang untuk kebutuhan mendesak, akhirnya malah terjerat dalam lingkaran setan utang dan teror yang menguras mental dan emosi. Dampak dari utang-utang kecil ini bukan hanya soal finansial. Ini merembet ke semua aspek kehidupan. Pertama, kesehatan mental. Beban pikiran karena dikejar utang bisa menyebabkan stres kronis, kecemasan, bahkan depresi. Kamu jadi sulit tidur, tidak fokus bekerja, dan mudah marah. Kualitas hidupmu menurun drastis. Kedua, hubungan sosial. Masalah keuangan adalah salah satu pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga. Hubungan dengan teman dan keluarga juga bisa rusak jika kamu sering meminjam uang dan sulit mengembalikannya. Kamu jadi menarik diri dari pergaulan karena malu atau tidak punya uang untuk sekadar nongkrong. Kamu merasa terisolasi dan sendirian. Lalu, bagaimana cara kita keluar dari jeratan ini? Langkah pertama dan terpenting adalah kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Akui bahwa kamu punya masalah utang. Jangan menyangkal atau meremehkannya. Coba buat daftar semua utangmu, sekecil apapun itu. Tulis nama kreditur, jumlah pokok utang, besaran bunga, dan tanggal jatuh tempo. Dengan melihat semua data ini secara gamblang, kamu akan tahu seberapa besar masalah yang sedang kamu hadapi. Ini mungkin akan terasa menakutkan, tapi ini adalah langkah awal yang krusial untuk mengambil kembali kendali atas keuanganmu. Setelah kamu punya daftarnya,
buatlah rencana pelunasan. Ada dua metode populer yang bisa kamu coba. Pertama, metode bola salju atau snowball. Kamu urutkan utangmu dari yang terkecil hingga terbesar, lalu fokuskan semua dana ekstra yang kamu punya untuk melunasi utang terkecil lebih dulu, sambil tetap membayar cicilan minimum untuk utang lainnya. Setelah utang terkecil lunas, kamu akan merasakan dorongan motivasi yang besar. Selanjutnya, alokasikan dana dari utang yang sudah lunas tadi untuk mempercepat pelunasan utang terkecil berikutnya. Terus begitu sampai semua utang lunas. Metode kedua adalah metode longsoran atau avalanche. Kamu urutkan utang berdasarkan suku bunga, dari yang tertinggi ke terendah. Kamu fokus melunasi utang dengan bunga tertinggi lebih dulu. Secara matematis, metode ini akan menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang karena kamu mengurangi beban bunga yang paling besar. Pilih metode mana yang paling cocok dengan kepribadianmu. Apakah kamu butuh kemenangan-kemenangan kecil untuk tetap termotivasi pilih snowball? Atau kamu lebih logis dan ingin menghemat uang sebanyak mungkin pilih avalanche? Tidak ada yang salah, yang penting adalah konsisten menjalankannya. Tentu saja, untuk bisa melunasi utang, kamu butuh amunisi yaitu uang. Dari mana datangnya? Ada dua jalan, mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan. Coba audit pengeluaranmu selama sebulan terakhir. Mana saja pos-pos yang bisa dipangkas? Mungkin langganan streaming yang jarang ditonton, kebiasaan jajan kopi mahal setiap hari, atau belanja impulsif di e-commerce. Terapkan gaya hidup yang lebih hemat untuk sementara waktu. Ingat, ini adalah pengorbanan jangka pendek untuk kebebasan finansial jangka panjang. Di sisi lain, cari cara untuk menambah pemasukan. Apakah kamu punya keahlian yang bisa dijadikan pekerjaan sampingan? Menulis, desain grafis, mengajar, atau bahkan menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai. Setiap rupiah ekstra yang kamu dapatkan, langsung alokasikan untuk membayar utang. Yang tidak kalah penting adalah mengubah mindset dan kebiasaan. Berhenti menggunakan paylater dan kartu kredit untuk hal-hal konsumtif. Jika perlu, hapus aplikasinya dari ponselmu untuk sementara. Belajarlah untuk menunda kepuasan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar butuh ini, atau hanya ingin? Biasakan untuk menabung dulu baru membeli, bukan membeli dulu baru pusing mencari cara membayarnya. Bangun dana darurat, meskipun hanya dimulai dari Rp100.000 per bulan. Dana darurat inilah yang akan menjadi penyelamatmu saat ada kebutuhan mendesak, sehingga kamu tidak perlu lagi lari ke pinjol. Proses keluar dari utang memang tidak mudah dan butuh waktu. Akan ada banyak godaan dan tantangan di tengah jalan. Tapi percayalah, kebebasan finansial yang akan kamu rasakan di akhir nanti sangatlah sepadan. Bayangkan hidup tanpa beban cicilan, tanpa stres memikirkan tagihan, dan bisa tidur nyenyak setiap malam. Kamu bisa merencanakan masa depanmu dengan lebih baik, menabung untuk impianmu, dan membantu orang-orang yang kamu sayangi. Jadi, mari kita mulai hari ini. Ambil kendali atas keuanganmu. Utang-utang kecil itu mungkin terlihat jinak, tapi mereka adalah predator senyap yang siap menerkam kapan saja. Jangan biarkan mereka menghancurkan hidup dan masa depanmu. Kamu lebih kuat dari utangmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan. Jika kamu merasa video ini membantumu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang literasi finansial. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.